Halo semua, kembali lagi. Di video kali ini kita akan membahas kembali update suatu custom ROM, dan sekarang kita menggunakan device dari Xiaomi Redmi Note 4 Mido dengan kapasitas 3/32 dan juga bisa dipakai dengan teman-teman yang menggunakan kapasitas memori ataupun internal yang lain ya. Dan sekarang kita akan menceritakan pengalaman menggunakan custom ROM ini yang sudah kita coba untuk beberapa hari. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi gambaran atau referensi untuk teman-teman apakah custom ROM ini cocok untuk penggunaan sehari-hari. Sekarang kita akan masuk ke setting untuk lihat custom ROM apa yang telah kita install. Di sini bisa kita lihat dia adalah Project Blast dengan versi 2.9 dan dia berjalan di Android 13. Dia berjalan di Android 13 dan untuk security update-nya dia ada di Agustus tanggal 5 2023. Untuk kernelnya dan lain-lain dia masih bawaan dari custom ROM tanpa kita otak-atik. Setelah itu kita akan kembali ke home screen. Kalau kita lihat di sini tampilannya sangat minimalis dan juga simpel ya. Karena Project Blast ini dia menggunakan launcher dari Google Pixel yang tentunya ringan dan juga simpel. Dan juga kalau teman-teman lihat di bagian depan ini, untuk warna ikonnya bisa mengikuti warna dari wallpapernya. Meskipun tidak semua warna bisa tembus, namun tidak masalah. Karena ini juga mempengaruhi untuk tingkat estetik dari suatu custom ROM. Setelah itu kita akan coba untuk masuk ke home setting ataupun wallpaper dan style. Sekarang kita masuk ke wallpaper dan style. Dan bisa teman-teman lihat untuk wallpaper di sini kita bisa ganti, namun sayangnya cuma hanya satu wallpaper bawaan yang dikasih dari Project Blast ini. Namun tidak masalah, bisa kita ganti dengan custom ROM ataupun dengan wallpaper yang lain. Di sini cuma ada 3 dark themes icon yang bisa mengganti warna dari wallpapernya dan ada grid apps ini. Oke. Lanjut kita akan masuk ke quick setting. Kalau kita geser ke bawah, berikut ini adalah tampilan dari quick setting di Android 13 Project Blast yang kita sedikit notice di mana tampilan dari UI-nya ini agak berbeda, tidak seperti bawaan Android 13 di mana tampilannya mirip seperti Android 11. Entah apa yang dipikirkan developer ya. Namun kalau kita swipe ini dia masih seperti Android 13, namun untuk tampilan shortcutnya dia seperti Android 11. Dan untuk konektivitas seperti WiFi, Bluetooth dan lokasi sudah kita coba semuanya aman tanpa ada kendala. Dan apabila dirasa untuk quick setting ini shortcutnya masih kurang, bisa kita tambahkan di menu gambar pensil ini. Di sini kita bisa tambahkan banyak. Ada extra dim, ada scan barcode, one head mode dan yang lain. Kita kembali ke home screen dan kita geser ke atas, dan berikut ini adalah aplikasi yang terinstall di Project Blast bawaan. Oke, setelah itu kita akan coba masuk ke setting dan kita lihat apakah Project Blast ini memiliki fitur khusus ataupun fitur kustomisasi, dan tentu saja ada ya. Namanya Blast House. Kalian masuk dan di sini tampilannya mirip sekali seperti Nusantara Project. Entah apa yang dipikirkan. Mungkin ini adalah custom ROM yang modifan lagi, jadi custom ROM yang dimodif lagi. Kalau untuk fitur-fiturnya masih sama seperti versi sebelumnya, tidak ada masalah ya, dan juga belum ada perubahan yang khusus. Namun yang menjadi notice bagi kita hanya di tampilan quick setting tadi saja itu.
Dan juga fitur-fitur yang biasanya kita pakai seperti screenshot 3 jari juga masih ada. Ketuk 2 kali untuk hidup dan tidurkan HP juga masih ada. Sekarang kita akan lanjut ke penyimpanan, di mana storage dari custom ROM Project Blaze ini dia memakan ruang sistem sebesar sekian. Dan perlu teman-teman ketahui di mana ruang sistem ini sudah termasuk dari cache dan penginstalan aplikasi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke menu keamanan, di mana untuk fitur keamanannya face unlock dan fingerprint semuanya ada. Namun di sini yang menjadi sedikit notice buat kita adalah di mana untuk fitur face unlocknya dia kurang akurat ya. Tapi kalau untuk fitur fingerprintnya dia cukup akurat dan cukup cepat. Sekarang kita akan masuk ke user experience, di mana untuk penggunaan sehari-hari seperti sosial media dan browsing dan buka tutup apps, di sini kita sedikit kurang nyaman. Kita coba untuk browsing. Dia agak sedikit lagging ya. Yang menjadi tidak rekomendasi dari kita karena berbeda dengan custom ROM yang lain, meskipun kapasitas memori yang kita pakai sama, tapi bisa menghasilkan UI yang lebih smooth. Di sini kita lihat untuk scroll aja sudah terlihat agak berat. Dan ini sebagai PR untuk developer agar di versi setelahnya bisa menjadi lebih ringan dan bisa diefisiensikan kembali. Kita coba untuk buka aplikasi. Oh ya, kita juga sudah coba untuk kamera depan dan belakangnya, semuanya aman tanpa ada kendala. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, untuk UI-nya ini lumayan terasa berat. Dan kita akan coba untuk buka aplikasi sebelumnya untuk melihat tingkat efisiensi RAM pada custom ROM ini. Terjadi reload. Di Play Store juga reload. Oke, untuk tingkat efisiensinya kurang bagus ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke skor AtuTu, di mana Project Blaze di Android 13 versi 2.9 yang terbaru ini dia mendapatkan skor AtuTu sebesar sekian. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk skor AtuTu ini tidak bisa dijadikan acuan penuh karena banyak hal lain yang menjadi tolak ukur keakuratan performa dari suatu custom ROM. Tapi memang sudah kita analisa dan kita coba memang untuk skor sekian memang masih rendah untuk di tahun 2023 karena memang melihat HP ini menggunakan chipset yang sudah cukup lawas. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk tes performa gamingnya, dan sudah kita uji dan kita mengambil sampel satu game yaitu Mobile Legends, dan akan kita lihatkan juga settingan grafik yang didapat dari game Mobile Legends di Project Blaze versi 2.9 update terbaru di Android 13 ini yang bisa kalian simak di video berikut.
Dari poin-poin bagus sebelumnya, tidak lengkap rasanya jika suatu custom ROM memiliki bug. Jadi selama pemakaian custom ROM ini untuk beberapa hari, kita masih belum menemukan bug. Namun apabila teman-teman setelah menggunakan custom ROM ini ataupun setelah menginstal custom ROM ini menemukan bug, silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar. Namun yang menjadi minus dari custom ROM ini yang seperti kita sebutkan tadi, dimana untuk UI-nya terasa lag, penurunan dari versi sebelumnya. Itu yang pertama, dan yang kedua untuk face unlock-nya kurang akurat, dan yang ketiga adalah tampilan quick setting yang kita sebutkan tadi. Meskipun dia berjalan di Android 13, namun sayangnya untuk tampilan quick settingnya dia masih seperti Android 11 untuk developer agar diperbaiki di versi selanjutnya. Setelah semua pembahasan tadi, kalau tertarik menggunakan custom ROM ini, bahan-bahannya ada di deskripsi, dan untuk cara installnya seperti berikut. Oke, kalau ada pertanyaan seputar custom ROM ini atau mau request pembahasan lain, tulis saja di kolom komentar, dan terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.